Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya akan merefleksikan hasil wawancara saya dengan dua orang kepala sekolah dari Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Klaten dan Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Jatinom Klaten. Saya sendiri Muhammad Sugibinoto, kelas B, angkatan ke-7, CGP Kabupaten Klaten. Baik, ada dilema etika pengambilan keputusan di SMK Negeri 2 Klaten, di mana dari hasil wawancara kami dengan kepala sekolah, eh, kami dapatkan bahwa ada murid yang mengambil sandal di musola sekolah. Kebetulan pelakunya ditemukan, ya, pelakunya ditemukan. Nah, menurut aturan sekolah, kalau ada siswa yang melakukan pelanggaran pencurian, itu skornya dikasih skor 100. Di sisi lain, kasihan juga karena barang yang diambil atau yang dicuri kan hanya sebatas sandal, harganya tidak seberapa. Nah, di sini kepala sekolah dituntut untuk mengambil kebijakan secara cepat dan tepat sebelum masalah ini sampai ke kepolisian. Nah, dari kasus yang kami dapatkan tersebut, prinsip dilema etika di sini adalah berpikir berbasis peraturan atau rule based thinking. Sedangkan paradigma dilema etika yang ada adalah paradigma keadilan melawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Ada 9 langkah pengujian dalam kasus ini, di mana Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Klaten berusaha untuk menentukan keputusan. Yang pertama adalah mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan, yaitu rasa keadilan dan rasa kasihan, di mana sebuah keadilan hukum tetap harus ditegakkan dengan memberikan skor 100 dan siswa harus dikeluarkan karena aturan sekolah demikian. Namun di sisi lain, anak ini hanya mencuri sandal yang nilainya tidak seberapa. Yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat. Dalam kasus ini, pihak yang terlibat adalah murid, guru BP, orang tua, dan kepala sekolah. Ditambah dengan keterlibatan wakil kepala sekolah atau tim manajemen dalam hal kepala sekolah mendapatkan masukan-masukan. Yang ketiga adalah kumpulkan fakta-fakta relevan. Fakta pertama adalah murid mencuri sandal dan sudah mengakui. Yang kedua, hukuman mencuri adalah diberikan skor 100 dan sesuai dengan peraturan sekolah, kalau skornya 100 siswa harus dikeluarkan. Fakta ketiga, anak mencuri sandal yang harganya tidak seberapa. Fakta keempat, jika tidak segera diselesaikan masalah ini, maka pihak yang kehilangan akan melaporkan ke kepolisian. Yang keempat, langkah yang keempat adalah pengujian benar atau salah. Dalam hal ini, pengujian dilakukan dengan uji regulasi atau standar profesional. Murid tersebut masih di bawah umur, sehingga sesuai ketentuan hukum, kasus ini tidak bisa dibawa ke ranah hukum. Dalam sebuah kode etik, sangat tidak pantas jika seorang murid mengambil barang milik temannya sendiri. Langkah yang keenam adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Yang dipakai adalah rasa keadilan melawan rasa kasihan. Langkah keenam adalah melakukan prinsip resolusi. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema yang dipakai oleh kepala sekolah SMK Negeri 2 Klaten adalah berpikir hasil akhir, di mana murid harus tetap mendapatkan haknya menyelesaikan pendidikan, meskipun harus dikeluarkan dari sekolah atau tidak lagi bersekolah di SMK Negeri 2 Klaten. Langkah ketujuh adalah investigasi opsi dilema. Mungkin ada satu masukan atau pemikiran yang tidak terpikir sebelumnya, di mana orang tua akan dipanggil dan diberikan penjelasan, kemudian murid diminta mengundurkan diri dari sekolah dan diberikan surat pindah ke sekolah lain dengan alasan yang lebih menguntungkan siswa. Dalam artian alasannya kepindahannya bukan karena dapat skorsing atau hukuman dari sekolah, melainkan karena alasan lain yang lebih menguntungkan siswa tersebut. Yang kedelapan adalah buat keputusan. Murid tetap, jadi dari hasil wawancara kami, kepala sekolah ambil keputusan bahwa murid tetap diminta mengundurkan diri dari sekolah dan diberikan surat rekomendasi pindah ke sekolah lain. Alhamdulillah sampai dengan terakhir kami wawancara, ternyata murid tersebut sudah mendapatkan sekolah atau sudah bisa sekolah di sekolah swasta, meskipun tidak lagi sekolah di SMK 2 Klaten. Yang ke-9, lihat keputusan dan refleksikan. Jadi keputusan yang diambil oleh kepala sekolah
memang perlu mempertimbangkan rasa keadilan, tetapi untuk kedepannya perlu juga dipertimbangkan terkait dengan penilaian skor, dan skor pelanggaran terhadap siswa. Ini perlu ditinjau ulang agar rasa keadilan ini akan lebih bisa ditegakkan. Baik, demikian tadi untuk hasil refleksi wawancara kami dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Klaten. Berikutnya masuk ke dilema etika pengambilan keputusan di SMK Muhammadiyah 2 Jatinom. Jadi dari hasil wawancara kami dengan Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Jatinom, bisa kami dapatkan kesimpulan bahwa di sekolah tersebut hampir setiap tahun ajaran ada murid yang keberatan membayar iuran sekolah. Sementara sekolah sendiri tetap harus beroperasi dan membutuhkan anggaran. Jika menyesuaikan aturan yang dibuat oleh sekolah, maka murid yang belum membayar tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian, entah itu ujian tengah semester ataupun ujian semesteran, ataupun kegiatan lainnya yang membutuhkan pendanaan. Nah, di sini kepala sekolah dituntut untuk bisa mengambil keputusan yang berpihak kepada murid, baik murid yang kurang mampu ataupun yang mampu, ataupun kepada sekolah sendiri. Nah, dari cerita tersebut, prinsip dilema etika di sini adalah berpikir berbasis rasa peduli. Sedangkan paradigma dilema etika yang ada adalah paradigma keadilan melawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Ada 9 langkah pengujian kasus 2 ini yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dari SMK Muhammadiyah 2 Jatinom. Yang pertama adalah mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Di sini ada rasa keadilan, ya, ada rasa keadilan yang melawan rasa kasihan, di mana murid tetap harus mendapatkan haknya memperoleh pendidikan yang layak, atau memilih murid tidak diperkenankan mengikuti ujian karena keterbatasan anggaran operasional sekolah. Yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat. Dalam kasus ini pihak yang terlibat adalah murid, guru wali, orang tua, dan kepala sekolah. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta relevan. Fakta yang kami dapatkan yang pertama adalah beberapa murid tidak bisa melakukan pembayaran iuran sekolah. Yang kedua, sekolah tidak bisa beroperasi optimal jika tidak didukung dengan anggaran. Yang ketiga, orang tua siswa yang tidak bisa membayar tergolong ekonomi lemah. Yang keempat, sekolah tetap harus beroperasi dengan keterbatasan dana. 4. Pengujian benar atau salah. Dalam hal ini, pengujian dilakukan dengan uji regulasi atau standar profesional. Kewajiban membayar adalah tanggung jawab orang tua, sedangkan murid tetap harus mendapatkan haknya untuk belajar dan mendapatkan pembelajaran yang bermutu. Yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar, yang dipakai adalah rasa keadilan melawan rasa kasihan. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Jadi dari 3 prinsip penyelesaian dilema yang dipakai oleh kepala sekolah di SMK Muhammadiyah 2 Jatinom adalah berpikir berbasis rasa peduli, di mana kepala sekolah dengan kepeduliannya mencarikan solusi agar siswa tetap bisa ikut ujian dan sekolah tetap mendapatkan iuran dari orang tua yang kurang mampu. Nah, langkah yang ketujuh, investigasi opsi dilema yang muncul adalah memberikan beasiswa atau memfasilitasi dengan bank, ya, memfasilitasi orang tua melalui bank untuk memberikan dana talang kepada orang tua untuk membayarnya. Jadi orang tua diberikan bantuan dana dari bank yang fungsinya untuk membayar tagihan sekolah, atau yang berikutnya adalah menangguhkan pembayaran. Yang kedelapan, buat keputusan. Dari hasil wawancara kami, kepala sekolah SMK Muhammadiyah 2 Jatinom memutuskan bahwa murid tetap diperbolehkan untuk mengikuti ujian dan soal pembayaran bisa diangsur atau ditangguhkan sementara. 9. Lihat keputusan dan refleksikan. Jadi dari keputusan yang diambil ini, saya rasa tidak baik kalau dijalankan secara terus-menerus, karena tetap akan membebani orang tua yang ekonominya lemah. Kenapa? Karena dalam hal ini, meskipun orang tua diberikan bantuan melalui bank, tapi kan tetap orang tua tetap harus melakukan angsuran atau membayar angsuran kepada bank. Jadi tetap orang tua merasa dibebani dengan angsuran tersebut. Nah, ada baiknya ketika di tahun ajaran baru dilakukan rapat untuk memutuskan komitmen antara orang tua wali yang ekonominya mampu dengan orang tua ekonominya yang kurang mampu. Jadi diusahakan untuk mengadakan yang namanya subsidi silang. Orang tua yang mampu
membayar lebih dibandingkan dengan orang tua yang tidak mampu atau orang tua siswa yang ekonominya tidak mampu. Demikian 9 langkah pengujian kasus 2 yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Jatinum dari hasil analisis yang kami buat. Baik, demikian presentasi dari kami. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri sekian. Yang terakhir, tetap saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.